Oke, selamat datang. Saya adalah mahasiswa KKN Tematik Universitas Tidar 2020 yang melakukan kegiatan KKN di Desa Winong, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Wahono dari jurusan Teknik Elektro. Akan menjelaskan mengenai pembuatan alat semprot yang bekerja secara otomatis. Pada sekarang ini virus COVID-19 melakukan penularan melalui droplet atau air liur. Nah, droplet ini dapat saja mengkontaminasi benda-benda sekitar dan menularkan COVID-19 melalui sentuhan manusia ke benda sekitar. Dalam mencegah hal tersebut, kita diupayakan untuk mensterilkan benda sekitar dan cuci tangan. Untuk mengurangi kontaminasi melalui sentuhan, penggunaan teknologi diharapkan dapat membantu manusia dalam mencegah COVID-19. Peran teknologi tersebut seperti alat semprot yang bekerja secara otomatis dan cuci tangan yang secara otomatis. Secara konvensional, contoh di atas masih melakukan kontak secara langsung untuk mengaktifkannya seperti kontak dengan saklar dan keran air. Dengan teknologi sensor otomatis, cukup dengan menjaga jarak yang sesuai dengan sensor otomatis alat akan berfungsi. Teknologi ini merupakan salah satu upaya dalam pencegahan kontaminasi benda yang telah terinfeksi COVID-19 pada masyarakat. Dikarenakan kita tidak pernah tahu benda-benda sekitar kita itu terkontaminasi atau tidak, sebaiknya kita itu selalu menghindari. Lanjut, kemudian yang pertama ini adalah pengenalan sistem. Dalam pembuatan alat semprot yang dapat bekerja secara otomatis, ini akan terdapat 3 bagian penting, yaitu sensor, controller, dan aktuator. Yang pertama itu sensor. Sensor itu digunakan untuk mengukur besaran fisik seperti mengukur temperatur, jarak, kelembapan. Sedangkan controller itu adalah otaknya, yaitu untuk mengendalikan sensor. Dari sensor kita mengetahui informasi data yang kemudian akan kita olah untuk dilanjutkan ke aktuator nanti. Sedangkan aktuator sendiri adalah peralatan mekanis untuk menggerakkan atau mengontrol suatu mekanisme. Aktuator ini sebagai pelaksananya seperti motor, pompa air, dan solenoid. Oh ya, untuk kontrol tadi bisa menggunakan Arduino atau berupa rangkaian elektronika. Nah, ini yang pertama adalah sensor. Beberapa contoh sensor. Yang pertama ini sensor infrared FD51 yang nanti akan dapat kita gunakan untuk untuk alat cuci tangan otomatis. Nah, ini fungsinya itu mendeteksi yang di depannya ini ada benda atau tidak, benda yang menghalangi sensor infrared. Di sini ada lampu untuk transmitter dan receivernya. Kemudian sensor jarak, ini yang digunakan untuk alat semprot otomatis nanti dengan mengetahui jarak. Prinsipnya hampir sama, cuma untuk sensor jarak HCSR 04 ini nanti jaraknya akan lebih jauh. Kemudian ada sensor suhu LM35 dan sensor suhu DHT11. Ini juga ada sensor kelembapan YL39 dan YL69. Selanjutnya untuk controller ini ada Arduino, ada chip Atmega 16 dan relay. Relay ini hampir seperti aktuator juga sebenarnya. Ini fungsinya nanti untuk mengubah tegangan yang kecil karena di Arduino nanti hasilnya itu keluarannya itu tegangan DC kecil. Untuk menggunakan tegangan yang besar AC atau tegangan lebih besar dari Arduino ini nanti kita menggunakan relay. Kemudian
Untuk aktuatornya, ini ada motor DC, pompa motor DC ini yang dapat digunakan untuk alat cuci tangan otomatis nanti. Tegangan pada motor DC, pompa motor DC ini sekitar 5 volt. Kemudian ada solenoid valve. Cara kerjanya, jika ada input ke sini maka nanti solenoid ini akan menutup valve-nya, pintu untuk mengalir airnya. Kemudian ada motor servo. Dalam tahap pembuatan, yang pertama ini ada alat semprot yang bekerja secara otomatis. Alat ini digunakan untuk menyemprot benda atau orang yang lewat pada tempat penyemprotan. Karena kita menggunakan ini sensor jarak nanti, jika ada orang atau benda yang dilewatkan pada sensor, akan terdeteksi bahwa ada benda atau orang tersebut, maka controller akan memerintah atau mengirim sinyal untuk mengaktifkan motor. Yang akan digunakan dalam alat ini adalah yaitu sensor HJSR04, controller Arduino, aktuatornya pompa air. Nah, untuk flowchartnya seperti ini. Pertama kita mulai, ini jika daya on, jika tidak nanti langsung selesai, maksudnya tidak berjalan. Jika daya on, pertama itu pompa motor dimatikan dulu, supaya tidak terus-menerus menyemprotkan disinfektan. Kemudian sensor ini akan aktif terus dan mendeteksi jarak atau benda. Nah, sensor HJ itu kan batasnya itu sekitar 4 meter. Nah, kita itu pertama harus menentukan kira-kira jarak berapa orang itu akan ada di depan sensor. Misal ada 2 meter. Jika jarak kurang dari batas yang ditentukan yaitu 2 meter, maka controller Arduino ini akan mengirim ke relay. Maka relay akan membuat pompa motor itu on dan menyemprotkan disinfektan. Jika tidak, maka tetap akan mengirim sinyal 0 dan motor tetap mati. Rangkaiannya seperti ini. Kita output kita dari ultrasonic sensor. Nah, ini sambungkan ke daya sensor 5 volt. Nanti di Arduino itu ada ini triggernya ke 10, ESO-nya di 11. Ground ini di-ground-kan di Arduino nanti. Nah, di sini itu ada relay. Nah, relay ini yang ini berarti off ya. Yang ini dari daya motor, misal daya motornya pakai 12 volt atau 20 volt. Ini dayanya diambilkan ke sana. Atau 5 volt. Kalau dari 5 volt itu cukup di Arduino ini. Nah, outputnya itu di 13. Ini untuk 10 ini nanti outputnya sama 13 itu sama. Ini hanya untuk indikasi saja. Kalau motornya nyala berarti LED-nya menyala. Nah, jika ini cara kerjanya seperti pada flowchart ini. Kemudian untuk programnya seperti ini. Ini untuk definisikan variabel dan port. Fetch setup-nya ini. Nah, ini setup pertama untuk mematikan motor. Kemudian ini untuk menentukan jaraknya. Nah, ini rumusnya jarak waktu kali 0,0340/2. Ini seharusnya perlu dikalibrasi lagi. Setiap sensor itu berbeda. Nah, ini misalnya batasnya 300 dari jarak ini. Jika jarak kurang dari 300, makanya digital rate bip high. Nah, ini untuk menyalakan LED dan ini outputnya untuk masuk ke relay dan relay mengonkan pompa. Jika tidak, motor akan tetap mati. Kita beri delay, tunda 1 detik. Oh ya, lanjut. Ini dulu untuk Arduino nanti
kita bisa ada aplikasinya di PC atau di Android. Untuk di PC silahkan download Arduino di websitenya Arduino. Nah, di Arduino CC ini ada di sini. Silakan ketikkan atau bisa dikopas atau diketikkan dari video ini. Kemudian sebelum silakan port Arduino-nya dicolokkan ke laptopnya. Kemudian silakan bentar. Nah, boardnya ini samakan dengan Arduino yang kita pakai. Kemudian kita verifikasi dulu programnya, kemudian langsung diupload ke programnya. Nanti Arduino akan ada kode indikasi kalau lampunya gede, berarti itu berhasil. Untuk di HP juga sama, hampir sama seperti yang di PC. Kalau di Play Store Arduino. Lanjut untuk alat cuci tangan otomatis ini. Nah, ini digunakan untuk cuci tangan. Cara kerjanya nanti kita cukup mendekatkan tangan ke dekat sensor, yaitu sensor SC51 atau sensor obstacle. Jadi untuk mendeteksi apakah ada halangan yang ada di depan lampu infrared. Kontrolnya menggunakan rangkaian berupa rangkaian relay nanti. Aktuatornya adalah pompa motor dan solenoid pompa motor nanti untuk sabun cuci tangannya, dan solenoid valve-nya bisa untuk keran air. Loncet rangkaian dulu seperti ini. Loncetnya juga seperti ini. Nah, ini kita memakai modul micro USB untuk charging. Jadi bisa untuk charging micro USB ke baterai. Nah, ini untuk saklar daya on. Jika daya on maka prosesnya, kalau tidak ya selesai langsung. Nah, saklarnya itu saklar on. Nah, sensor ini akan bekerja. Ini mengonkan semua ya, mengonkan yang relay-nya butuh daya, terus ini motor pompa motornya sama sensor infrared. Nah, ini tidak akan dayanya ini sama ini yang dari saklar. Nah, ke motor ini tidak menyambung atau ada saklarnya. Tapi kalau ini diaktifkan input yang itu ini, kalau ada input di sini, maka ini akan gerak, saklarnya akan switch. Nah, jika sensornya ini mendeteksi benda, nah sensor ini kan prinsipnya kalau ada benda di depannya maka akan mengirim input low. Nah, sedangkan kalau di relay ini, kalau ada input high, saklar akan berpindah. Nah, kita sesuaikan saja. Pertama itu kalau ada input low itu berarti nanti saklarnya ke sini, dua ini. Kalau high nanti ke sini. Nah, jika ada hambatan maka kirim sinyal low, otomatis ini akan nge-switch dan pompa motor akan menyala. Kalau tidak, kirim sinyal 5 volt dan pompa motor akan off. Nah, pembuatannya cukup mudah sebenarnya. Bahan-bahannya pun dapat dicari di toko online. Seperti Arduino, bahan-bahan seperti ini ada. Ini saklar baterai 3 sampai 5 volt. Ini namanya modul charger.
seperti ini, bisa dicari masih charger micro USB. Terus mau motor DC, ini relay satu channel ya, jadi satu channel yang di sini untuk 5 volt. Kalau motor ini paling 5 volt, kalau solenoid itu kayaknya bisa 5 volt. Yang penting relaynya sesuaikan dengan daya yang dibutuhkan oleh aktuatornya ini. Rangkaian ini bisa untuk ngerangkainya bisa disolder ke namanya apa namanya PCB dot. Nah, itu lebih mudah. Kemudian itu saja yang bisa saya sampaikan. Penutup, tetap patuhi protokol kesehatan dan terima kasih. Bisa dikunjungi IG kita tim Boyolali di GKKN kita di Desa Terima kasih.